Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing bersama terkait dengan menulis referensi dengan menggunakan program Mendeley, manajemen referensi online. Kemudian yang kedua adalah cek duplikat konten dengan program Turnitin, dan yang ketiga adalah submit online di jurnal pasca sarjana UNES. Yang pertama topik yang pertama kita akan diskusi bersama atau belajar bersama penggunaan Mendeley sebagai manajemen referensi, salah satu bentuk manajemen referensi karya ilmiah, baik bisa kita gunakan secara online maupun offline. Artinya referensi-referensi bisa kita tambahkan secara online maupun secara offline. Nanti akan kita praktekkan bersama. Yang pertama yang perlu saudara perhatikan adalah, atau yang saudara miliki adalah program Mendeley di dalam desktop saudara. Jika belum terinstall, maka saudara bisa menginstalnya. Sangat mudah sekali menginstalnya. Saudara tinggal cari website atau program Mendeley secara resmi dalam websitenya. Saudara bisa ketik Mendeley desktop. Ini tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Saudara bisa download. Kemudian setelah download, sign in. Nah, setelah saudara download, maka di dalam file download saudara, di sini saudara buka. Ini di sini ada Mendeley desktop. Saudara klik 2 kali, klik. Kemudian tinggal ikuti perintahnya. Nah, jika berhasil, maka di dalam tampilan desktop saudara akan tampil seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakan? Kita akan praktekkan bersama. Klik logo Mendeley di desktop. Nah, akan muncul seperti ini. Saudara bisa, karena tadi saudara sudah register, jadi download, install, kemudian register. Jika sudah register, cek di email saudara, akan diberikan passwordnya atau link verifikasi oleh Mendeley. Nah, saudara, jika sudah saudara verifikasi, maka saudara baru bisa menggunakan. Login dengan menggunakan email. Kemudian password email, password yang digunakan saat register. Kemudian sign in, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ini karena saya sudah sering menggunakan, maka di all dokumen akan tampil seperti ini. Tapi kalau saudara belum pernah menggunakan, maka all dokumen ini akan kosong. Nah, caranya ini kalau jika tampilan seperti ini, all dokumen begini, kita tidak tahu referensi atau mungkin kalau baru 1-2 nggak masalah, tapi kalau sudah 1000 artikel yang masuk di dalam ini, kita mungkin akan kesulitan. Nah, supaya tidak kesulitan, maka kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Jadi ada menu add, kemudian ada menu folder, ini untuk membuat folder, ini untuk menghapus folder, meremove folder, dan ini untuk membuat folder. Kemudian ini untuk mencari artikel yang sejenis. Kemudian ini untuk mensinkronkan ketika kita nanti mencari artikel secara online. Ya, saya akan praktekkan satu-satu. Yang pertama kita akan buat folder dulu. Ini ada folder, ada plus, kita bikin folder. Caranya sama seperti kita buat file folder di dalam
laptop kita. Misalkan di sini thesis, folder artikel-artikel yang kita gunakan saat kita menyusun tesis. Ini kita sudah berada di folder tesis, ya. Ini hanya untuk mengelola supaya file kita rapi, tersimpan, tertata rapi, sehingga kalau kita mau menggunakan lebih mudah. Nah, cara untuk memasukkan artikel ke dalam referensi manajemen online kita, caranya ada beberapa cara. Ya, secara manual artinya artikel-artikel yang mau kita gunakan atau kita kutip dengan menggunakan program Mendeley itu sudah tersimpan di dalam laptop kita. Caranya dengan menggunakan menu add di sini. Ini ada menu pop up. Ya, ini add ini untuk memasukkan artikel. Kita klik add file. Kemudian kita akan diarahkan di mana file itu tersimpan. Kita klik misalkan ini, kemudian kita open saja. Ya, sudah masuk. Ya, ini jurnalnya, ini tahunnya. Kemudian kalau seperti ini, ya. Kemudian cara yang kedua, adalah menu add folder. Maaf salah. Kita remove saja. Yes. Ya, remove mudah ya, meremove. Nah, sekarang ini yang kedua, add folder. Kita akan diarahkan menuju ke folder di mana artikel kita tersimpan. Folder dari artikel kita. Ini misalkan folder artikel. Kita klik. Ya, ada berapa ini? Ada 4 artikel secara langsung masuk. Ya. Kemudian kita yang berikutnya adalah add entry manual. Kenapa ada add entry manual? Di sini ada untuk memfasilitasi referensi yang tidak ditemukan secara online, adanya offline. Jadi adanya media cetak yang tidak dipublish secara online di internet. Jadi misalkan nih buku atau tesis atau skripsi, judulnya apa? Misalkan jelajah alam sekitar, belajar biologi menyenangkan. Misalkan judulnya seperti itu. Penulisnya siapa? Alimah. Siti Alimah. Kemudian tahun berapa bukunya? 2018. Berapa halaman? 200 halaman buku ya. Kemudian kotanya di mana? Semarang. Edisi, kalau nggak ada kita lewati. Editor, kalau nggak ada kita lewati. Kalau ada tuliskan. Publishernya siapa? Finance Press. Kemudian selanjutnya setelah itu kita save. Nih sudah masuk pengarangnya Alimah Siti, jelajah alam sekitar tahun 18. Itu ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana jika kita memasukkan referensi secara online. Caranya sangat mudah sekali. Kita buka Chrome kita. Saudara bisa menggunakan menyimpan secara online ke dalam Mendeley kita jika Chrome saudara sudah terintegrasi dengan Mendeley Web Importer. Jadi caranya sangat mudah sekali. Caranya saya buat tuliskan saja di sini untuk memunculkan ini ya, untuk memunculkan Mendeley supaya kita logo Mendeley supaya kita dapat memasukkan referensi secara online. Jadi Mendeley Web Importer. Nih Mendeley Web Importer, diklik. Kemudian di sini ada Web Importer Mendeley, klik saja.
Kemudian di sini ada dialog seperti ini, get web importer from Chrome. Jadi saudara ini diklik saja, nanti akan diarahkan ke menu extensi. Nah, saudara tinggal klik, kemudian saudara tinggal download di sini. Ini karena di sini sudah muncul, sehingga di sini tulisannya hapus dari Chrome. Begitu saja, mudah sekali caranya. Nah, bagaimana cara citasinya? Bagaimana kita memasukkan referensi secara online? Kita buka tab baru, kita ke Google Scholar. Klik, kemudian klik Google Scholar. Kita sudah masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar. Kemudian kita tuliskan topik. Jadi tidak spesifik ya. Di sini saudara bisa tuliskan topiknya saja. Misalkan berpikir analitik. Ini. Jadi di sini banyak sekali artikel-artikel yang terkait dengan berpikir analitik. Jadi beberapa pencarian ya. Di sini saudara bisa urutkan terbaru, kemudian terbaru tahun 2000, sejak 19, sejak 16, atau semuanya, atau kapanpun. Kapanpun artinya tidak dibatasi. Tapi kalau 2020, maka artikel yang tampil di sini adalah artikel-artikel terbaru. Nah, caranya sangat mudah. Klik saja artikel yang dimaksud, yang kita ingin gunakan. Misalkan ini ya, profil berpikir analitik siswa SMP dalam memecahkan masalah. Kita klik. Nih, kita akan diarahkan ke di mana artikel tersebut dipublish dalam satu jurnal. Nah, saudara tinggal klik ini saja, logo Mendeley Web Importer. Has access to this site, artinya bisa mengakses di dalam site ini. Klik saja. Sedang proses, tunggu sejenak. Nah, muncul seperti ini. Ini ada beberapa yang harus kita klik. Jadi di sini ada add PDF with available, artinya kalau kita checklist maka semua dokumen akan masuk ke dalam Mendeley kita. Tapi jika kita hilangkan checklistnya, maka PDF-nya tidak akan ikut terintegrasi. Tapi kalau kita klik hanya ini saja, maka hanya metadatanya saja yang masuk ke dalam Mendeley kita. Tapi kalau kita klik dua-duanya, maka metadata dan PDF kita akan masuk dua-duanya. Kemudian kita mau simpan di mana? Misalkan kita pilih bisa. Ini tadi ada folder thesis ya, kita bikin folder thesis. Jadi checklist saja. Tapi kalau misalkan kita tidak pilih foldernya, maka bisa semua all. Tapi kalau kita pilih thesis, maka akan tersimpan di dalam folder thesis. Ya, kita add saja. Sedang proses di sini, perhatikan ini sedang terjadi proses mengirim atau menyimpan artikel tersebut di dalam Mendeley kita. Ini sedang proses mengirimkan artikel. Tunggu sejenak. Tergantung koneksi internet ya Bapak Ibu. Jadi kalau koneksi internetnya bagus, maka akan prosesnya akan cepat. Tapi jika koneksi internetnya tidak bagus, maka ini sudah ada checklist ini, PDF centang, referensi centang, artinya ini sudah terintegrasi dalam Mendeley kita. Kemudian kita coba cek Mendeley kita. Artikelnya Putri Melinda Priyono, profil berpikir analitik. Kita cek ke Mendeley kita, ini belum ada, perhatikan Bapak Ibu, ini belum ada tulisan atas nama Putri Melinda Priyono, belum ada ya. Nah, bagaimana caranya? Belum ada, kita tinggal sinkronkan. Ini ada menu, di menu bar ini, menu horizontal ada menu sinkronkan. Klik saja. Sedang proses, perhatikan di sini sedang proses.
Di sini tunggu sampai 100%, 27, 50. Nah, ini. Berarti kan Bapak Ibu di sini sudah ada Melinda Priyono Putri. Ini proses download. Nah, ini sudah muncul logo PDF, artinya sudah ada atau sudah terkoneksi di dalam Mendeley kita 2020 dan bisa kita citasi. Nah, kita coba cari satu lagi artikel ya di Google Scholar tadi, misalkan jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu. Misalkan etnoscience tentang etnoscience. Ini ada artikel yang dipublish di jurnal UNRAM, identifikasi pemahaman dengan pendekatan etnoscience. Ada 2 artikel saja di sini tentang etnoscience. Ini ada IAIN Ambon dan ini ada UNRAM. Kita misalkan ini ya Bapak Ibu, klik ini. Klik artikelnya, kita akan diarahkan ke jurnalnya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah klik logo Mendeley Web Importer. Proses. Ya. Kita checklist artikel yang dimaksud tadi, yang identifikasi pemahaman guru. Kemudian kita pilih foldernya, folder tesis ini. Kalau misalkan kita nggak select, maka di all dokumen. Jadi kita add, kita sudah checklist PDF-nya, kemudian kita checklist metadatanya. Sedang proses Bapak Ibu, ini sudah checklist semua. Berarti kalau sudah begini, kita kembali ke Mendeley desktop kita. Kemudian di sini belum masuk tentang etnoscience tadi, kita sinkronkan. Sedang proses. Ya. Ini ya Bapak Ibu sudah masuk ya. Oke. Begitu mudah sekali cara memasukkan referensi. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkannya untuk menulis. Jadi, saya akan coba praktekkan, buka Word kita. Misalkan di sini sudah ada tulisan ya Bapak Ibu. Kita buka Word kita. Nah, ini misalkan sudah ada tulisan, kita tidak ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ngecek Word di Microsoft Word kita terintegrasi dengan Mendeley, kita klik references di sini. Nah, perhatikan di sini ada kolom Mendeley Sheet-O-Matic. Artinya bahwa Word kita, Microsoft Word kita sudah terintegrasi dengan Mendeley. Jadi kita tinggal menggunakan. Misalkan ini ada kalimat, Bapak Ibu, kita letakkan kursornya di akhir kalimat, kemudian kita ke references. Caranya insert citation, go to Mendeley. Misalkan sahabat ini, artikel ada pernyataan di dalam artikelnya sahabat ini. Kemudian kita save. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Dan artikel yang kedua. Pernyataan atau paragraf ini paragraf pertama, paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua caranya sama, insert citation, go to Mendeley. Kemudian Sofiati, misalkan pernyataan Sofiati dan Alimah dan juga Melinda, 3 orang misalkan ya Bapak Ibu. Kita set, maka sudah ada 3 ahli, Alimah, kemudian Melinda dan Sofia. Ya, kemudian yang ke paragraf yang ketiga, kita akan coba citasi, insert citation, go to Mendeley. Kemudian kita coba klik artikel yang memuat kalimat atau esensi makna dari pengertian yang kita tulis. Proses Andriani et al. Oke, tersimpan Bapak Ibu ya.
Kemudian paragraf yang keempat, misalkan insert citation, kutu Mendeley, kemudian Asmaul, misalkan. Sip. Ya, itu ya Bapak Ibu, bisa mudah ya. Udah. Sebentar kita dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat referensi? Ya, kita tinggal tulis sini misalkan referensi. Referensi. Mudah sekali cara membuat referensi. Kita masih ke kolom Mendeley Sheet-O-Matic. Ini ada menu, Bapak Ibu perhatikan di sini insert bibliografi. Klik saja. Sudah masuk semua Bapak Ibu referensinya. Saya turunkan. Ya, sangat mudah. Dapat dipastikan bahwa referensi-referensi yang ada di sini, kita coba ini ya, kita coba tandai, kemudian kita coba tandai untuk melihat perubahan yang terjadi. Nah, kita bisa ganti style Bapak Ibu. Ini ya referensi-referensi yang kita kutip. Sekarang bagaimana caranya misalkan kita mau menyesuaikan style dengan referensi yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik references, kemudian di sini ada style. Kalau yang di sini stylenya Harvard Reference Format, references format, kemudian kita mau ganti yang bentuknya angka. Misalkan ini ya. Nah, ini sudah berganti nomor Bapak Ibu sesuai dengan yang diinginkan. Ini sudah berganti nomor, otomatis yang di sini juga berganti nomor. 2 sampai 4, ini 1. Itu. Kalau kita ubah lagi stylenya, caranya kita letakkan, kemudian diklik ke blok semua. Ini kita ganti lagi menjadi APA misalkan. Ini sudah berganti Bapak Ibu. Bagaimana mudah ya Bapak Ibu? Bisa mudah sekali. Yang warna kuning dipastikan bahwa kita tidak akan kehilangan referensi. Jadi biasanya dosen pembimbing ataupun penguji selalu menyatakan mengutip tapi tidak ada di daftar pustaka atau referensi artikel. Oke Bapak Ibu. Nah, demikian tentang penggunaan Mendeley. Yang tahap berikutnya kita akan ke Turnitin dan Submit Online. Ya, tahap berikutnya adalah kita akan diskusi bersama terkait dengan cek duplikat konten dalam karya ilmiah. Caranya di Pascasarjana menggunakan software Turnitin untuk cek duplikat konten karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Hanya kita tidak bisa cek langsung dengan menggunakan software Turnitin, tapi kita menggunakan bantuan operator yang ditunjuk oleh UNES. Operator diberikan akun untuk bisa mencek duplikat konten karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dan dosen yang ingin diketahui apakah karya ilmiahnya, tulisan artikelnya, laporan penelitian itu terjadi duplikat konten, maka artikel atau karya ilmiah yang dihasilkan diberikan saja ke operator untuk dibantu dicek duplikat konten dengan Turnitin. Nah, operator caranya seperti ini. Jadi kita klik Turnitin, kita cari Turnitin.
Sudah masuk websitenya, kita klik, kemudian kita mencoba login. Berikutnya, topik yang kedua kita lanjutkan dengan cek duplikat konten. Jadi cek duplikat konten di Pascasarjana, khususnya di UNES, umumnya di UNES dan khususnya di Pascasarjana dan fakultas-fakultas lain maupun prodi-prodi lain diberlakukan cek duplikat konten dengan menggunakan software Turnitin yang dilanggan oleh UNES. Software ini tidak bisa dipakai oleh setiap dosen maupun mahasiswa karena akunnya terbatas, sehingga hanya diberikan pada operator-operator yang ditugaskan oleh UNES. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa minta bantuan terhadap operator UNES, kepada operator UNES untuk mencek duplikat konten artikel Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah memberikan soft copy dari artikel Bapak Ibu, kemudian artikel Bapak Ibu akan disubmitkan di dalam Turnitin atau ke dalam Turnitin. Hasilnya akan seperti ini, tampil pada layar. Perhatikan di sini ada artikel dengan judul analisis minat keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar dan implementasinya pada hasil belajar biologi di SMA. Yang menulis adalah ini tulisan mahasiswa Saiful Islahul Umam. Kemudian di sini ada pembimbingnya Ibu Ari Yuni Astuti dan saya sendiri. Di sini perhatikan di bagian sebelah kanan itu ada tertera angka 26%. Artinya bahwa angka 26% ini itu menunjukkan ada prosentase kemiripan dengan artikel-artikel atau tulisan-tulisan orang lain atau dokumen-dokumen yang tertera di dalam internet secara online itu teringkas seperti di bawah ini. Coba perhatikan, Bapak Ibu, di sini ada repositori UIN Jakarta ACID 6%, nomor 2 5%, 6%, 5%, 3%, 2%, 1% sampai terakhir pada referensi atau indikasi ke-24, 1%, jurnal 3 Undip ACID ditambahkan semuanya atau dikalkulasi sebesar 26%. UNES mensyaratkan minimal 15%. Berarti jika seperti tertera pada laman ini, berarti harus dilakukan paraphrase pada isi artikel. Nah, contohnya begini, saya contohkan, perhatikan, kita ingin lihat abstraknya. Coba perhatikan abstraknya. Ini ada angka 1, 18, 6, angka 1. 1 dengan 1. Angka 1 ini terdeteksi mirip dengan kontennya, tulisannya, perkataan yang ada di dalam tulisan tersebut atau kalimat tersebut sama dengan ditemukan mirip yang di highlight ini, yang di warna pink di sini, itu terdeteksi sama dengan atau ditemukan pada repositori UIN Jakarta ACID. Kemudian nomor 18, menggunakan 4 metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kalimat yang diwarnai ini atau di highlight ini itu sama dengan nomor 18. Kita cek nomor 18 sama dengan jurnal UPI. Kita cek, kita klik jurnal UPI-nya. Nah, perhatikan di sini. Nah, kata yang dicetak tebal di sini menggunakan 4 metode sama dengan ditemukan pada artikelnya Saiful Umam. Ya, jadi angka yang ada di sini itu
tertera di dalam abstraknya, kemudian sumbernya sama dengan siapa, itu ada di sini. Kita cek nomor 1, kita klik nomor 1, kita cek nomor 1, maaf, kita kembali ke nomor 1, kita kembali ke nomor 1, kita klik nomor 1, nah, keikutsertaan bimbingan belajar yang di merah di sini sama dengan yang ada di sini. Ya, kemudian kita cek yang nomor 6. Di sini ada dikatakan bahwa ada hubungan positif antara dengan hasil. Artinya kalimat secara berturut-turut atau kata berturut-turut disusun dalam bentuk kalimat yang sama. Kita klik EPRIN UNM ACID, kita klik. Nah, perhatikan di sini ada kata yang sengaja maupun tidak sengaja, mungkin tidak sengaja, tapi bisa juga sengaja, kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi ditunjukkan secara detail sama dengan miliknya siapa. Coba kita bergeser ke bawah, kita ke, terutama kita mungkin kalau di artikel itu nih, perhatikan, lembaga bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk dan seterusnya sampai ujian sekolah. Ini sama persis dengan tulisan seseorang di nomor 8. Kita cek nomor 8, Jurnal UNER ACID. Kita klik. Jadi sama persis. Sama persis. Nah, Bapak Ibu supaya tidak seperti ini maka perlu di paraphrase atau menggunakan di parafrase ya, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh narasumber sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau cek duplikat konten bisa langsung terlihat di sini. Nah, jika ditemukan 26%, maka artinya bahwa karya ilmiah Bapak Ibu, baik laporan tesis maupun disertasi, itu harus dibaca ulang kembali, diperbaiki kembali tulisan-tulisan yang memang sama persis dengan tulisan-tulisan yang beredar secara online di internet. Demikian untuk cek Turnitin atau cek duplikat konten dengan software Turnitin. Oke Bapak Ibu, untuk bagian terakhir dari sesi kedua ini kita akan diskusi bersama terkait dengan submission online. Jadi bagaimana kita mensubmit artikel yang sudah kita susun untuk dikirimkan ke dalam sebuah jurnal. Caranya mudah sekali. Kita akan praktekkan dengan menggunakan beberapa jurnal yang ada di Pascal. Kita klik saja mesin pencarian Google Chrome, kita tulis di sini UNES, jurnal UNES, kita enter. Di sini ada jurnal PPS UNES, klik saja jurnal PPS UNES. Ya, saya akan contohkan salah satu jurnal di Pasca Sarjana. Karena saya basicnya itu biologi, maka saya contohkan di Journal of Innovative Science Education, jurnal pendidikan IPA, di prodi pendidikan IPA. Kita klik saja nama jurnalnya. Nah, jika sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu yang perlu perhatikan adalah beberapa menu. Itu adalah menu register, menu login, menu bar di sini, menu bar submission, dan menu horizontal focus and scope, manuscript template, author guideline. Ini yang penting diperhatikan ketika kita mau submit online. Nah, caranya bagaimana? Tadi di awal sudah saya jelaskan terkait dengan ketika kita tentang Mendeley.
ketika kita submission menu pop up, kita klik menu di sini submission, ini ada Mendeley guideline. Jadi ketika kita klik Mendeley, maka kita akan diarahkan ke install Mendeley sebelum mungkin di desktop kita. Jadi menginstal Mendeley juga bisa lewat sini Bapak Ibu. Jadi bisa menu download Mendeley desktop, kemudian diinstal seperti tadi caranya. Setelah diinstal kemudian sign in, kemudian kita bisa menggunakan Mendeley kita. Kemudian langkah berikutnya di sini di menu submission sudah ditunjukkan Bapak Ibu. Jadi manuskrip template kita harus gunakan template manuskrip supaya nanti ketika kita submit artikel kita terkait dengan kesesuaian dengan template, kita tidak menemukan kendala atau artikel kita tidak dikembalikan hanya karena alasan template-nya tidak sesuai dengan yang dimaui oleh si pengelola jurnal. Kita klik di sini, kemudian kita download, kemudian artikelnya kita sesuaikan dengan template yang dimaui oleh pengelola. Ini sudah ada di sini. Bagaimana cara menulisnya, bagaimana menulis judul, bagaimana menulis korespondensi, bagaimana menulis introduction, sudah ada di sini. Tinggal diikuti saja. Kemudian kita kembali ke menu manuskrip. Langkah yang berikutnya adalah kita perhatikan petunjuk penulisannya. Kita klik saja menunya. Nah, ini petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan oleh si penulis, bagaimana menulis judul. Judul itu tidak boleh lebih dari 16 kata, karena di situ dikatakan judulnya minimal 12-15 kata. Kemudian bagaimana abstraknya? Abstraknya tidak boleh lebih dari 200 kata. Kemudian poin-poin kunci yang harus dituliskan di pendahuluan seperti apa? Ternyata tidak boleh lebih dari 1000 kata. Kemudian di metodenya yang diinginkan seperti apa, di hasil dan pembahasan seperti apa, kemudian di kesimpulannya seperti apa, itu sudah ada, bisa diperhatikan pada author guideline. Jadi petunjuk penulisan artikel. Jika sudah kita sesuaikan, kita ikuti aturannya, kemudian kita tuliskan di dalam template-nya, kemudian kita baru menuju ke submission online. Tapi sebelum menuju ke submission online, yang perlu kita perhatikan adalah fokus dan scope-nya. Jadi sebentar, kita ke home mungkin ya, sebentar. Fokus dan scope-nya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga. Mengapa perlu kita perhatikan? Karena jika artikel kita tidak sesuai dengan fokus atau scope jurnal tersebut, maka sebelum 24 jam maka artikel kita akan dikembalikan. Kita akan mendapatkan email bahwa mohon maaf, artikel yang Anda kirimkan ke dalam jurnal kami tidak sesuai dengan fokus dan scope kami. Kita cek dulu ya Bapak Ibu, jurnal IPA itu, jurnal pendidikan IPA di Pasca itu skopnya apa saja. Tinggal diklik saja menu tadi, maka di sini ada batasan. Fokus dan skopnya ada tentang learning, kemudian isu and trend yang saat ini, kemudian science learning in everybody life, kemudian science teacher education, kemudian science education policy. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini. Kalau misalnya bisa masuk scope misalkan scope tentang science teacher education. Lanjutkan untuk niat Bapak Ibu submit di jurnal ini. Nah, jika scope-nya sudah sesuai, jadi sebetulnya yang pertama kita lihat scope-nya dulu, kemudian setelah itu baru kita download template-nya, kemudian
operasikan referensi atau buat daftar referensinya dengan Mendeley, tulis sesuai template, kemudian susun artikel sesuai dengan petunjuk penulisan, aturan-aturan penulisan, contohnya tadi abstrak tidak boleh lebih dari 20 kata. Dan jika semuanya sudah sesuai, maka klik submission online. Nah, klik submission online ini jika Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu bisa register. Jadi register di sini, klik register. Kemudian Bapak Ibu isi saja permintaan-permintaan yang ada diinginkan oleh si pengelola jurnal. Misalkan di sini karena saya nggak punya nama middle A5 Universitas Negeri Semarang, ikuti saja kemudian emailnya silahkan diisikan siti_a5@unes.ac.id. kemudian username-nya misalkan di sini 1234. Username-nya saudara misalkan Siti A5. Kemudian di sini perhatikan cara penulisan password-nya. Jadi ada kombinasi dari angka dan huruf. Agree. Yes, kita centang saja. Yes, kita centang, kemudian register. Oke, berhasil. Sudah, kita berhasil register. Jadi tadi nama, kemudian password sudah digunakan orang lain sehingga kita harus ganti. Ya, artinya kalau sudah begini kita bisa langsung submit karena kita sudah punya akun. Jadi di sini perhatikan Bapak Ibu, di sini ada 4 kategori petunjuk. Jadi ada view submission, kemudian make a new submission, edit my profile, continue browsing. Jadi di sini kita bisa mengedit profil kita. Misalkan mau ganti password, bisa membuat make a new submission. Kalau kita ingin submit satu artikel, Bapak Ibu tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada, diisi sesuai dengan artikel kita atau kemauan dari si pengelola jurnal. Kita checklist semua, kemudian kita isi, kemudian kita save and continue. Kalau sudah, maka kita bisa keluar dari jurnal ini dengan klik menu yang ada di sini, kemudian klik logout.
Begitu Bapak Ibu, mudah sekali bukan? Jadi langkahnya jika kita mau submit di jurnalnya Pasca, di sini ada menu bar, di sini ada menu submission, kita klik saja. Ini ada penggunaan Mendeley. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak perlu khawatir mendownload, kita bagaimana caranya tadi sebetulnya di awal sudah saya jelaskan, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini, Mendeley guideline ini. Bapak Ibu tinggal kalau belum terinstall di dalam laptop masing-masing, Bapak Ibu bisa install langsung. Kemudian kalau sudah kita sesuaikan daftar referensinya dengan Mendeley, program Mendeley, download manuskrip template-nya, kemudian petunjuk penulisannya, dan baru setelah itu kita submit online. Tapi sebelum submit online atau sebelum kita melangkah ke menu-menu ini, jadi yang perlu diperhatikan adalah menu focus and scope. Ini sebetulnya menu pertama awal yang harus kita lihat sebelum kita publish satu artikel kita di dalam jurnal tersebut. Jadi jangan sampai kita sudah menulis sesuai dengan template dan lain-lain sebagainya. Di sini setelah dicek scope-nya nggak sesuai, itu juga tidak percuma. Tapi saudara bisa kirimkan ke jurnal yang lain sesuai dengan scope dari artikel yang saudara susun. Begitu, mudah sekali ya Bapak Ibu. Yang penting submit online ini harus punya akun. Jadi akunnya tadi caranya dengan register. Demikian sesi kedua ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.